Rafael, duduk dan istirahat sebentar. Yasmin membantu Rafael keluar dan berkata, Sheila, kamu juga harus duduk dan istirahat sebentar. Kak Yasmin, aku baik-baik saja. Putri kecil buru-buru mengambil sebotol air mineral, membuka tutup botolnya dengan hati-hati dan menyerahkannya pada Rafael. Cobalah berkumur. Kamu akan merasa jauh lebih baik jika memikirkan tujuan dan motivasimu dalam membantu mereka yang memang membutuhkan bantuan kita. Guci kecil, terima kasih. Rafael mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya. Pagi-pagi sekali, ketika mereka pertama kali melihat Sheila kecil, mereka melihat betapa mudanya dia. Mereka sedikit khawatir dia tidak akan mampu menanggung kesulitan ini. Mereka terkejut dengan kegigihannya. Saat putri kecil melihat mayat-mayat itu tadi, dia juga ingin muntah. Tapi dia tidak ingin orang lain meremehkannya, jadi dia memaksakan diri untuk menahan rasa mualnya. Jika dia tidak bisa mengatasi rasa mualnya sedikit pun, lalu bagaimana dia bisa membantu kakak David keluar? Ketika dia memikirkan kakak David, dia merasakan gelombang energi di sekujur tubuhnya. Apapun kesulitan yang dia hadapi, dia bisa mengatasinya. Rafael, istirahatlah. Yasmin melihat jamnya. Mari kita istirahat selama 5 menit lalu lanjutkan. Setelah itu, Yasmin melihat ke arah putri kecil lagi dan berkata, Guci kecil, jika kamu merasa tidak nyaman, jangan menahannya. Tugas kita belum dimulai, dan perjalanan kita hanya akan semakin sulit. Kak Yasmin, terima kasih atas perhatianmu. Tapi jangan khawatir, aku bisa bertahan. Kakakku juga sudah pergi ke lokasi bencana. Selama dia baik-baik saja, aku akan baik-baik saja. Ketika dia memikirkan kakak David, tidak ada yang sulit baginya. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan kakak laki-lakimu, bukan? Wanita muda ini berbicara tentang kakaknya dengan begitu gembira dan intim. Ya, kami memiliki hubungan yang baik. Kakak David diam-diam menciumnya tadi malam dan dia tidur dalam pelukannya. Dia memiliki hubungan yang baik dengannya. Kalau begitu mari kita bekerja keras bersama. Ayo lakukan yang terbaik untuk membantu rakyat. Yasmin menepuk putri kecil di bahunya dan berdiri untuk melihat kedua anak laki-laki itu. Rafael, siap-siap. Ayo pergi, ayo. Mereka berusaha tampil optimis sambil menyemangati diri sendiri dan anggota timnya. Guci kecil, kamu yang termuda di antara kami. Tetaplah dekat. Ingat, apapun yang kita temui, kita harus melindungi hidup kita terlebih dahulu. Yasmin adalah seorang kapten yang penuh perhatian. Dia ingat betapa mudanya putri kecil, dia menjadi sedikit lebih berhati-hati. Kak Yasmin, jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku dengan baik. Putri kecil mengangguk. Dunia ini begitu indah, dan banyak hal yang belum dia lakukan. Dia pasti akan melindungi hidupnya sendiri, sehingga dia bisa bersama orang yang menyukai. Kakak David dan dia harus keluar dari sini dengan selamat, dan mereka juga harus kembali dengan selamat. Tidak ada yang bisa terjadi pada salah satu dari mereka. Saya dengar Pak Presiden langsung berangkat ke daerah bencana dengan helikopter pagi-pagi sekali. Sesampainya di sana, beliau sendiri yang mengatur tugas dan rencana kerja bersama para prajurit di Angkatan Darat. Benar-benar bersama orang-orang. Itu orang-orang yang terluka keluar dari lokasi bencana sambil saling mendukung, dan mereka mengobrol sambil berjalan. Begitu putri kecil mendengar kata Tuan Presiden, dia menjadi lebih waspada, karena takut ketinggalan berita apapun tentang kakak David. Sebelum berangkat, outlet berita menyebutkan bahwa Tuan Presiden telah pergi langsung ke lokasi bencana. Dia tidak mendengar lagi berita setelah itu. Sesampainya di lokasi bencana, segala macam alat komunikasi hancur. Tanpa sinyal apapun, mereka tidak dapat menelepon siapapun atau menjelajahi internet.
Dia tidak mengetahui berita apapun tentang kakaknya David. Dia selalu merasa cemas. Sekarang dia mendengar beberapa pembaruan. Dia merasa lebih tenang. Mereka masuk lebih dalam ke lokasi bencana, namun belum sampai ke pusat lokasi bencana. Mereka melihat pasukan tim bantuan militer dan orang-orang terluka di mana-mana. Staf medis dari pemerintah tidak cukup untuk misi penyelamatan, sehingga staf medis dari organisasi nirlaba ini memainkan peran yang besar. Putri kecil dan timnya membantu setiap orang terluka yang mereka lihat. Saat itu, semua orang sibuk memikirkan cara untuk melayani masyarakat. Rafael yang baru saja merasa sakit dan mual, telah pulih dengan cepat dan bekerja cepat untuk membantu menyelamatkan warga yang terluka. Dia bahkan membawa beberapa warga tersebut. Bisma dan Rafael adalah anak laki-laki dengan kekuatan besar. Mereka bertanggung jawab membawa korban luka ke area datar dan kosong, tempat Yasmin dan putri kecil akan merawat mereka. Pengalaman putri kecil dalam pertolongan pertama dan pekerjaan krisis kurang dari pekerjaan Yasmin, jadi Yasmin bertanggung jawab atas pekerjaan utama. Dia membantu Yasmin keluar, dan keduanya bekerja sama sangat baik. Setelah melakukan ini, putri kecil tidak lagi terlalu memikirkan kakak David. Dia hanya ingin menyelamatkan lebih banyak orang. Ketika semua orang sibuk selama sekitar 1 jam atau lebih, tanah mulai berguncang lagi, dan dalam sekejap, tanah berguncang begitu hebat hingga terasa retak. Tubuh mereka jatuh ke tanah tak terkendali. Beberapa berguling-guling di tanah, dan beberapa mencoba berpegangan pada sesuatu dan menstabilkan diri. Dia bahkan tidak menyikat kotoran ke seluruh tubuhnya. Dia hanya ingin tahu apakah kakaknya David baik-baik saja. Dulu, dia merasa tidak enak dan takut hanya dengan mendengar tentang gempa bumi, angin topan, dan tsunami. Tapi sekarang, dia mengalami gempa bumi yang mengerikan bersama orang yang paling dia sayangi. Kakaknya David berada di pusat gempa, namun mereka berada beberapa mil jauhnya dari sana. Biasanya hanya membutuhkan waktu beberapa menit berkendara ke sana. Sekarang setelah mereka melewati tumpukan reruntuhan, tidak ada yang tahu apa yang akan mereka alami selanjutnya. Dia tidak mengenalnya rencana selanjutnya, dia juga tidak yakin di mana dia berada. Dia melihat ke depan dengan bingung, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia sangat takut bahwa sesuatu akan terjadi pada kakaknya, dan tubuhnya menjadi lemah. Tidak apa-apa, gempa susulan sudah terjadi lulus. Mari kita terus melakukan pekerjaan kita, selamatkan orang-orang ini. Tuan Presiden akan melakukannya, datanglah kepada kami nanti. Seseorang keluar dan angkat bicara. Karena Pak Presiden akan datang belakangan, itu berarti kakaknya baik-baik saja. Mendengar hal itu, putri kecil menghela nafas lega, dan dia begitu gembira hingga dia menyeka air matanya. Ketika semua orang di dekatnya mendengar pengumuman yang sama, beberapa dari mereka yang takut kembali tenang dan mengerti ke atas. Semua orang melanjutkan pekerjaan mereka. Segera, semua orang tampak sedikit lebih optimis dan semuanya kembali normal. Lambat laun, semakin banyak orang yang datang untuk ikut menyelamatkan, sehingga mereka masing-masing dibagi ke dalam peran yang berbeda. Ada yang mencari korban selamat, ada yang membawa korban selamat, dan ada pula yang merawat korban selamat. Segala jenis profesional dan warga berkumpul saat mereka bekerja keras untuk menyelamatkan masyarakat. Tentu saja banyak juga reporter yang hadir di lokasi kejadian. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendokumentasikan bencana tersebut, sehingga masyarakat di seluruh negeri dapat mengikuti perkembangan upaya bantuan dan keselamatan warga negara. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.